Di tengah gemuruh ombak dan desir angin laut, lahirlah sebuah kekuatan yang akan menguasai lautan selama 6 abad. Sriwijaya, sebuah nama yang bergaung dari pesisir Sumatera, bukan hanya sebuah kerajaan, melainkan jaring laba-laba raksasa yang mengendalikan setiap denyut nadi perdagangan Asia Tenggara. Bagaimana mereka melakukannya? Mari kita selami samudera rahasia kejayaan maritim ini. Kunci pertama, kejayaan Sriwijaya adalah lokasinya yang tak tertandingi. Berada di Palembang, Sumatera, mereka persis menghadap Selat Malaka dan Selat Sunda, dua jalur maritim paling vital di dunia kuno. Semua kapal yang melintas harus melalui mereka. Posisi strategis ini bukan hanya anugerah geografis, tetapi juga senjata geopolitik yang mematikan. Sriwijaya memahami betul bahwa siapa yang menguasai selat-selat ini, menguasai pula aliran kekayaan dari timur ke barat. Namun, lokasi saja tidaklah cukup. Sriwijaya dengan cerdik membangun armada kapal yang tangguh, baik untuk berdagang maupun berperang. Kapal-kapal dagang mereka seperti yang terkenal adalah bukti keahlian teknologi perkapalan yang maju. Sementara itu, kapal-kapal perang yang lebih ramping dan gesit menjamin keamanan jalur perdagangan. Para pelaut Sriwijaya adalah navigator ulung, menguasai ilmu perbintangan dan pola angin muson dengan sempurna. Kemampuan ini memungkinkan mereka berlayar jauh, mengeksplorasi rute-rute baru, dan memastikan dominasi mereka di lautan. Dengan kekuatan militer maritim yang tangguh, Sriwijaya memastikan keamanan jalur dagang dan memungut pajak dari setiap kapal yang lewat. Strategi ini bukan hanya mengisi pundi-pundi kerajaan, tetapi juga menciptakan ketergantungan para pedagang asing terhadap perlindungan Sriwijaya. Siapa yang berani menentang akan berhadapan dengan armada perang yang siap sedia. Inilah cara Sriwijaya membangun hegemoni maritim yang tak tergoyahkan selama berabad-abad. Sriwijaya menjadi jembatan antara timur dan barat, memainkan peran krusial dalam jaringan perdagangan internasional. Mereka berinteraksi dengan Kekaisaran Cina di timur, kerajaan-kerajaan India di barat, hingga pedagang dari Timur Tengah, rempah-rempah eksotis dari pelosok Nusantara, emas dari tambang-tambang Sumatera, dan hasil hutan berharga lainnya menjadi komoditas primadona yang dicari pedagang internasional. Sebagai imbalannya, Sriwijaya mendapatkan sutra halus dari Cina, tekstil berwarna-warni dari India, dan berbagai barang mewah dari Timur Tengah. Pasar-pasar di pelabuhan Sriwijaya menjadi tempat pertemuan budaya dunia. Di sini, Anda bisa menyaksikan pedagang Cina menukar porselen berharga dengan rempah-rempah Nusantara. Saudagar Arab menawarkan wewangian eksotis, atau pengrajin India memamerkan perhiasan indah mereka. Keragaman ini bukan hanya menciptakan pusat perdagangan yang dinamis, tetapi juga melahirkan pertukaran pengetahuan dan ide-ide baru yang memperkaya peradaban Sriwijaya. Namun, Sriwijaya bukan hanya mengandalkan kekuatan militer dan lokasi strategis. Mereka membangun sistem ekonomi yang cerdas dan efisien. Pajak perdagangan dipungut dengan adil, memberikan insentif bagi para pedagang untuk terus menggunakan jalur Sriwijaya. Sebagai imbalannya, Sriwijaya menyediakan keamanan yang terjamin dan fasilitas pelabuhan yang prima. Gudang-gudang besar, dermaga yang teratur, dan sistem administrasi yang rapi menjadikan pelabuhan Sriwijaya sebagai pilihan utama para pedagang internasional. Yang menarik, wihara-wihara Buddha di Sriwijaya juga memainkan peran penting dalam sistem ekonomi ini. Selain menjadi pusat spiritual, wihara-wihara ini berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penginapan bagi para biksu dan pedagang. Di sini, pengetahuan dari berbagai penjuru dunia bertemu dan berbaur. Para cendekiawan dari India, Cina, dan negeri-negeri lain datang untuk belajar dan mengajar, menciptakan atmosfer intelektual yang kondusif bagi inovasi dan kemajuan. Kehadiran wihara-wihara ini tidak hanya memperkuat posisi Sriwijaya sebagai pusat budaya,
tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi para pedagang asing. Kombinasi antara kekuatan militer, sistem ekonomi yang cerdas, dan peran wihara sebagai pusat intelektual, inilah yang memungkinkan Sriwijaya mempertahankan dominasinya selama 600 tahun. Sebuah prestasi yang luar biasa dalam sejarah peradaban dunia. Selama 6 abad, Sriwijaya menjadi pemain utama dalam panggung perdagangan global, mendikte arus barang dan ide di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Namun, seperti setiap imperium besar dalam sejarah, Sriwijaya pun akhirnya menghadapi tantangan yang mengancam eksistensinya. Serangan dari kerajaan Chola dari India Selatan pada abad ke-11 menjadi pukulan telak pertama bagi dominasi Sriwijaya. Armada Chola yang kuat berhasil menembus pertahanan maritim Sriwijaya, menghancurkan beberapa pelabuhan penting dan melemahkan cengkraman Sriwijaya atas Selat Malaka. Bersamaan dengan itu, perubahan dalam pola perdagangan global mulai menggerus keuntungan strategis Sriwijaya. Rute-rute baru yang menghindari Selat Malaka mulai dikembangkan, sementara teknologi perkapalan yang lebih maju memungkinkan kapal-kapal untuk berlayar lebih jauh tanpa harus singgah di pelabuhan Sriwijaya. Perlahan tapi pasti, pendapatan dari pajak perdagangan mulai berkurang, melemahkan fondasi ekonomi kerajaan. Tantangan internal juga mulai muncul. Munculnya kekuatan-kekuatan baru di Nusantara, seperti Kediri dan Singhasari di Jawa, mulai mengancam hegemoni Sriwijaya. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya menantang kekuasaan Sriwijaya di darat, tetapi juga mulai membangun kekuatan maritim mereka sendiri, bersaing langsung dengan armada Sriwijaya yang sudah mapan. Kombinasi dari serangan eksternal, perubahan pola perdagangan global, dan munculnya pesaing. Pesaing baru ini perlahan tapi pasti mengikis kekuasaan Sriwijaya. Kejayaan yang telah berlangsung selama 6 abad akhirnya memudar, meninggalkan jejak-jejak kebesaran yang kini hanya bisa kita telusuri melalui catatan sejarah dan peninggalan arkeologi. Namun, meskipun Sriwijaya telah lenyap ditelan sejarah, warisan mereka tak pernah benar-benar pudar. Kerajaan maritim ini telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Nusantara dan Asia Tenggara. Mereka adalah bukti nyata kecerdasan leluhur kita dalam menguasai lautan, mengendalikan ekonomi global di masanya, dan membangun sebuah pusat peradaban yang cemerlang. Sriwijaya menunjukkan kepada kita bahwa Indonesia, jauh sebelum menjadi negara modern, adalah bangsa maritim sejati. Mereka membuktikan bahwa dengan visi yang jelas, strategi yang cerdas, dan kemampuan untuk beradaptasi, sebuah kekuatan maritim dapat mengendalikan alur sejarah dunia. Keberhasilan Sriwijaya dalam membangun jaringan perdagangan internasional yang kompleks, sambil tetap mempertahankan identitas budaya mereka, adalah pelajaran berharga bagi kita di era globalisasi ini. Lebih dari itu, Sriwijaya mengingatkan kita akan potensi besar Indonesia sebagai negara kepulauan. Posisi strategis di antara 2 samudra dan 2 benua bukan hanya anugerah geografis, tetapi juga tanggung jawab dan peluang. Seperti Sriwijaya yang menjadi pusat pertukaran barang dan ide, Indonesia modern pun memiliki potensi untuk menjadi jembatan penting dalam ekonomi dan diplomasi global. Kisah Sriwijaya juga mengajarkan kita tentang pentingnya inovasi dan adaptasi. Kerajaan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga mengembangkan sistem ekonomi yang canggih dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Di era digital ini, pelajaran tersebut menjadi semakin relevan. Kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan global akan menentukan posisi Indonesia di panggung dunia. Akhirnya, Sriwijaya mengingatkan kita akan kekuatan soft power dalam hubungan internasional melalui wihara mereka. Sriwijaya tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga pusat budaya dan pembelajaran.
Ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana kekuatan budaya dan intelektual dapat menjadi alat diplomasi yang efektif. Sebuah konsep yang masih sangat relevan di dunia modern. Maka, saat kita menatap ke depan, menuju masa depan Indonesia sebagai negara maritim modern, kisah Sriwijaya harus terus menjadi inspirasi. Ia mengingatkan kita akan potensi besar yang dimiliki bangsa ini, sekaligus menjadi cermin tentang bagaimana kekuatan maritim dapat membentuk dan mengubah jalannya sejarah dunia. Sriwijaya mungkin telah menjadi bagian dari masa lalu, tetapi semangatnya harus terus hidup, mendorong Indonesia untuk kembali meraih kejayaan sebagai bangsa maritim yang disegani dunia.